Selamat sore kepada abang, kakak, dan juga rekan-rekan sekalian. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh terus menyertai kita dan juga kita boleh sama-sama berkumpul melalui secara virtual untuk mengikuti BSC kita yang ke-9. Dan juga kita bersyukur kalau di tahun 2020 kita boleh menyelesaikan BSC season yang pertama dan juga di 2020 ini kita akan melanjutkan kisah dari kitab Raja-Raja di dalam BSC season yang kedua dengan tema Elijah, a Man Unlike Us. Dan sebelum kita memulai BSC kita yang pada hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib. Yang pertama, para peserta diharapkan dapat mengikuti BSC dari awal hingga akhir. Dan juga nanti setiap peserta akan di-mute oleh host untuk menghindari terjadinya noise. Dan juga yang kedua, apabila ada peserta yang ingin bertanya kepada Bang Febian, nanti setelah diskusi kelompok dapat kembali ke main room dan juga bertanya secara langsung kepada Bang Febian. Dan yang terakhir, peserta sangat disarankan menggunakan laptop ataupun earphone untuk mendapatkan kualitas video dan juga suara yang lebih baik. Dan sebelum kita memulai, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa sama-sama meluangkan waktu kami pada hari ini untuk mengikuti rangkaian BSC, biar kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami untuk benar-benar bisa fokus dan juga bisa menerima firman-Mu dengan baik Tuhan, sehingga melalui BSC ini kita boleh semakin diperlengkapi dan juga bisa sharing juga nanti satu sama lain ya Tuhan, biar kiranya lewat BSC ini boleh menjadi kekuatan dan juga menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga berdoa untuk rangkaian BSC dari awal hingga akhir, kiranya kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biar kiranya Tuhan yang boleh beracara di BSC ini. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan juga rekan-rekan yang mungkin belum hadir dan juga belum bisa masuk, biar kiranya Tuhan juga yang boleh menolong mereka untuk bisa hadir dan juga menikmati rangkaian BSC ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di tengah pandemi, banyak hal yang menggoda kita dengan berbagai pilihan. Sementara kita harus menentukan pilihan mana. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kita meyakini bahwa firman kehidupan mampu menolong kita. Mari kita sama-sama naikkan lagu, nyanyikan lagi bagiku. Bang Febian, dipersilahkan.
Oke, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bisa memasuki tahun yang baru dan juga kami bisa kembali bersama-sama melanjutkan belajar dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja ya Tuhan. Syukur untuk kesempatan di sore hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, baik yang sudah mengikuti di season pertama ataupun yang baru ikut. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kebenaran-kebenaran firman-Mu dengan limpah kepada kami boleh memahami bagian yang akan kami baca, kami pelajari bersama lewat eksposisi ataupun di dalam kelompok nanti, sehingga kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Mohon berkat Tuhan buat kami masing-masing, karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mengajar kami kebenaran firman-Mu, dan nantinya Roh Kudus juga memimpin dan memberdayakan kami untuk melaksanakan apa yang Engkau firmankan di dalam hidup kami. Berbicara ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, saya syukur kita bisa masuk di season 2 ya. Kita lanjut belajar dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Dan saat ini kita masuk ke 1 Raja-Raja pasal 17 ya, ayat 1 sampai ayat 24 perikopnya. Ya, saya harap sih teman-teman sudah membaca ya semuanya. Dan kita akan baca lagi tapi hanya sebagian ya. Saya akan bacakan ya 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Nanti yang lainnya sambil kita pelajari bersama ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, inilah yang jadi bagian dari perikop kita. Oke, kita akan mulai ya teman-teman pembelajaran kita. Boleh slide berikutnya. Ya, kita mesti sedikit mundur ya teman-teman ke apa yang sudah kita pernah pelajari bersama ya. Itu apa yang di season finale dari season 1 ya. Itu yang seperti di slide ya, A Lamb in Jerusalem, yaitu 1 Raja-Raja pasal 14 sampai 16 ayat 34 ya. Kalau teman-teman ingat ya, yang ikut waktu itu kita belajar bagaimana di tengah ada sejumlah banyak raja di Yehuda maupun di Israel yang umumnya adalah raja-raja yang jahat, Allah menaruh itu seperti temanya ya, A Lamb in Jerusalem, jadi sebuah lampu, sebuah terang di Yerusalem ya, yaitu Raja Asa ya. Dan kalau kita perhatikan secara khusus bagian akhir dari perikop kita di A Lamb in Jerusalem itu, kita akan mendapatkan konteks yang perlu kita perhatikan untuk memahami pasal 17 ini ya. Boleh slide berikutnya ya, slide berikutnya boleh dipindah. Agak macet. Ya, kalau teman-teman ikuti pembahasan kita, atau kalau teman-teman yang tidak ikut ke pembahasan kita yang terakhir, ya teman-teman bisa melihat ya bahwa di Israel ada sejumlah raja yang sangat jahat, dan yang terakhir yang memerintah itu namanya Raja Ahab ya. Dan ini yang menjadi latar belakang yang harus kita perhatikan untuk bisa memahami apa yang ada di perikop kita sore hari ini ya. Ditampilkan di situ Ahab menjadi raja Israel, dan kalau teman-teman lihat itu di pasal 16 ayat 29 ya, dibilang dia memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria.
ya, dan kemudian dibilang dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ya, jadi raja-raja sebelumnya berbuat dosa, banyak dosa. Makin lama raja yang berikutnya makin banyak. Ya, dan Ahab ini lebih banyak lagi ya dosa-dosanya. Dan kemudian ya kalau kita perhatikan ciri khasnya adalah itu yang poin yang kedua ya, Allah dan firman-Nya total diabaikan. Ya, jadi Ahab nggak peduli dia terhadap Allah dan apa yang Allah firmankan. Dia berbuat yang sebaliknya, yang berlawanan, suka-sukanya dia saja. Ya, dan dia juga mendatangkan penyembahan Baal, ya, Baal disembah dan dipromosikan secara besar-besaran. Ya, makanya perikop tentang Raja Ahab itu ditutup dengan kisah tentang orang yang bernama Hiel, ya, yang itu membangun kembali kota Yeriko dan kemudian anaknya akhirnya mati kena hukuman dari Tuhan karena melanggar firman yang Tuhan sudah nyatakan lewat Yosua bahwa kota Yeriko tidak boleh didirikan kembali. Ya, saya lihat narator menampilkan itu untuk menunjukkan ini loh ciri khas pada zamannya Ahab, ya, Allah dan firman-Nya diabaikan. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Ya, dan di dalam kondisi seperti ini teman-teman ya, coba bayangkan itu 22 tahun rajanya raja jahat, nggak peduli sama Allah dan firman-Nya. Nah, lalu kemudian Allah bertindak, ya, yaitu dia menghadirkan ya ini yang kita baca tadi, Nabi Elia. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, ini kalau saya kasih ya mungkin julukan itu ya buat Elia ya ini nabi papan atas dia ya. Karena ya dia nabi yang sangat besar atau yang dipakai Allah melakukan banyak hal-hal besar. Ya, kita bisa melihat itu di dalam Alkitab demikian halnya ya. Dia salah satu karakter yang paling penting dalam keseluruhan Alkitab ya, banyak disebutkan di bagian-bagian Alkitab dan dia mendapatkan posisi yang besar dalam narasi kitab raja-raja ini ya, yaitu di pasal 17 sampai 19 ya, mulai dari yang kita pelajari saat ini. Ya, terus nanti sampai pasal 21, lalu nanti masuk dua raja-raja, pasal 1 dan 2 juga muncul lagi Elia. Ya, jadi Elia dimunculkan di zaman Ahab yang tadi ya abai secara total terhadap Tuhan dan firman-Nya ya, dan memang ini pemunculan yang unik ya. Kenapa? Karena seperti di slide teman-teman bisa lihat ya, itu nama Elia di dalam bahasa Ibrani ya, itu bahasa Ibraninya ada di slide itu. Kalau dibaca itu Eliyahu, artinya Allahku adalah Yahweh. Yahweh adalah Allah ya. Jadi bisa demikian dibacanya ya. Itu menyatakan bahwa Yahweh adalah Allah intinya. Jadi ketika Ahab tidak peduli sama Allah dan dia mempromosikan penyembahan Baal, menyatakan bahwa Baal itu adalah Allah, ya Allah menampilkan Elia untuk menyatakan bahwa ya dia Allah, ya Yahweh yang merupakan Allah sejati. Ya, dan kita lihat nanti memang demikian adanya hidup Elia atau dia dipakai oleh Allah untuk menyatakan apa yang terkandung di dalam arti namanya ini. Ya, dan ya tapi intinya itu teman-teman, dia nabi papan atas dan kita bisa lihat kenapa dia bisa dibilang nabi papan atas karena fakta-fakta berikut ya yang kita lihat di dalam raja-raja maupun kitab-kitab yang lain. Boleh slide berikutnya? Ya, yang pertama ini teman-teman, Elia itu seperti Musa ya, itu saya cantumkan beberapa hal dan sebenarnya lebih banyak lagi dari ini. Ya, ada banyak kesamaan antara Elia dan Musa. Kayaknya kalau teman-teman cukup familiar dengan gambar yang di sebelah kiri itu, ya di dalam kitab Injil ditunjukkan bagaimana ketika Yesus dimuliakan, ya ada dia mengalami kalau istilah teologinya transfigurasi, ya dia seperti di gambar itu tampak putih cemerlang terang benderang, ya dan jubahnya juga demikian, ya di atas gunung itu. Lalu kemudian muncul dua tokoh yang sudah mati, dua nabi yang sudah mati. Ya siapa? Yaitu Musa dan Elia. Ya, dan itu memang nabi yang paling besar di zaman Perjanjian Lama. Dan banyak kesamaan memang antara Elia dan Musa. Nah, itu seperti yang saya tulis ya. Mereka sama-sama pergi ke arah timur setelah berhadapan dengan raja yang murka. Ya, di perikop ini nanti kita akan lihat Elia pergi ke timur. Musa juga demikian ya, ketika dia sudah membunuh mandor Mesir itu, dia lari ke sebelah timur ya. Lalu Musa menantang Firaun ya, Elia menantang Ahab ya.
Lalu kemudian seperti Musa juga, Elia itu alami providensia Allah yang melimpah, ya, akan roti, daging, dan air, ya. Kalau di Keluaran 16 kita lihat itu kan Musa memimpin orang Israel ke Kanaan, ya, Tuhan datangkan roti, daging, air. Ini Elia juga demikian. Ya, lalu sama seperti Musa juga, Elia pergi ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam tampil di hadapan Allah. Ya, ini nanti kita lihat di pasal 19. Lalu juga seperti Musa, Elia butuh dan terima jaminan penyertaan Allah untuk selesaikan misinya. Ya, kalau Musa kita lihat itu di Keluaran 23. Ya, kalau Elia nanti kita lihat di perikop berikutnya. Lalu juga sama seperti Musa, Elia merasa menanggung beban berat dari kegagalan umat untuk taat kepada Allah dan pengen mati aja. Ya, itu nanti kita pelajari tentang Elia di pasal 19 ya. Kalau Musa ada di bilangan 11 ya. Nah, itu jadi Elia seperti Musa. Lalu kita juga bisa melihat di dalam Injil, slide berikutnya, itu dinyatakan Elia itu seperti Yohanes Pembaptis ya. Nah, itu ini juga saya pikir familiar buat teman-teman ya. Dalam Perjanjian Baru itu Elias diasosiasikan dengan Yohanes Pembaptis ya. Misalnya di Lukas 1 ayat 13-17 itu dinyatakan nanti roh Elia akan ada pada Yohanes Pembaptis, lalu keduanya cara berpakaiannya sama, lalu keduanya menyerukan pertobatan ya. Dan Yohanes Pembaptis itu disebut sebagai Nabi Elia yang diutus sebelum datangnya hari Tuhan ya. Orang yang melihat atau mendengar Yohanes Pembaptis mengira dia Elia yang hidup kembali, diutus kembali oleh Tuhan. Dan Yesus mengafirmasi identitas Yohanes Pembaptis sebagai nabi terakhir atau Elia yang akan datang, itu di Matius 11 teman-teman bisa lihat ya. Jadi bisa kelihatan ya bahwa ini Elia ini memang nabi papan atas, kelas atas dia, yang besar karyanya atau Allah memakai dia untuk melakukan hal-hal besar ya. Nah, tapi seperti tema kita ada satu hal yang perlu kita lihat ditampilkan ya di dalam Alkitab. Boleh slide berikutnya? Nah, ini teman-teman ya. Tema kita ya, Elia man like us ya. Nah, kalau kita pergi ke Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 ya. Di situ Yakobus menulis ya. Ini saya tampilkan yang terjemahan BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, Elia sama manusia seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Kemudian ia berdoa lagi, lalu langit menurunkan hujan sehingga tanah memberikan hasilnya pula. Ya, itu tentang bagaimana Elia berdoa untuk hujan tidak turun, kemudian nanti juga berdoa supaya hujan turun setelah 3,5 tahun. Ya, dan Yakobus memulai dengan itu, Elia sama-sama manusia seperti kita. Ya, nah, ini yang disampaikan fakta bahwa Elia itu memang nabi yang besar, tapi dia sama-sama manusia seperti kita. Digunakan kata antropos ya untuk menyatakan itu manusia. Ya, beingnya memang manusia. Ya, jadi dia bukan setengah dewa gitu ya misalnya, tapi benar-benar manusia sama seperti kita. Nah, ini yang akan kita coba pelajari, kita coba hayati bersama teman-teman sore hari ini dari perikop yang kita pelajari. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Ya. Nah, karena Elia dikatakan sama manusia seperti kita, sama seperti Anda dan saya, teman-teman, maka kita bisa menghubungkan diri, gitu. Kita bisa relate dengan Elia, lalu kemudian belajar, ya, dan menjadi seperti Elia, bisa, gitu. Bukannya cuma ya Elia doang, gitu, atau orang-orang yang mungkin tarafnya, kualitas imannya itu sama seperti Elia, itu enggak. Kita bisa. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Ya, karena kalau kita perhatikan, Elia memang dipakai Allah untuk melakukan hal-hal besar, tapi sungguhnya ya Allah yang melakukan hal-hal besar itu melalui Elia. Elia cuma alatnya. Ya, tapi ya kita menyatakan alat ini dan kita juga alatnya Allah ya, itu harus memiliki hal-hal tertentu pada diri kita ketika mengerjakan tugas panggilan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama dari perikop ini sore hari ini. Ya, oke, mari kita lihat, boleh slide berikutnya. Ya, nah saya bagi 3 bagian ya teman-teman perikop kita sore hari ini pasal 17. Ya, yang pertama adalah ini di sebelah barat Wadi Kerit ya. Jadi kan Elia disuruh pergi ke sebelah timur ke Sungai Kerit ya, atau lebih tepatnya Wadi Kerit ya. Nah, ini jadi sebelum dia disuruh ke sana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah barat Wadi Kerit ini kita bisa melihat ya Elia itu memiliki identitas diri yang jelas dan kuat.
Ya, dan ini yang mesti Anda dan saya miliki, teman-teman, supaya kita bisa dipakai Allah seperti Elia pada zaman kita. Ya, ada identitas diri yang jelas dan kuat. Nah, itu kelihatan dari ayat 1, teman-teman ya. Lihat di situ, lalu berkatalah Elia, jadi dia tiba-tiba dimunculkan oleh Allah, ya, tidak dijelaskan secara detail dia dari mana atau bagaimana dia muncul, cuma dibilang berkatalah Elia, ada keterangan sedikit orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, ya itu apa yang dia proklamirkan kepada Raja Ahab ya, bahwa nanti tidak akan turun hujan. Ya, nah, tapi perhatikan yang saya kasih warna ungu itu, teman-teman. Awal kalimat dari Elia, ya dia bilang demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang di hadapannya aku berdiri. Ya, jadi maksudnya dia berdiri standby sebagai hamba atau pelayannya Allah. Ya, dan inilah Allah yang dia layani, yang firman-Nya dia sampaikan. Nah, dari situ kita bisa lihat, teman-teman, ya, Elia punya identitas diri yang jelas, bahwa dia itu hambanya Allah. Dia hidup bagi Allah. Dia harusnya dengar-dengaran kepada Allah, taat kepada Allah, melayani Allah atau beribadah kepada Allah saja. Ya, dan kenapa saya bilang jelas dan kuat? Karena ingat tadi, dia ini hidup di zaman Raja Ahab yang 22 tahun lamanya memerintah, tidak peduli sama sekali terhadap Allah dan firman-Nya, dan juga menghadirkan penyembahan Baal secara besar-besaran. Ya, tapi Elia bisa tetap menyadari dan berlaku sebagai hambanya Yahweh, hamba Allah yang sejati. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan, demikian kuatnya sampai yaitu muncul di kalimatnya, bahwa aku ini hambanya Tuhan, dan ini firman Tuhan. Ya, nah ini sangat jelas dan kuat. Dia punya identitas diri. Ya, dan itu yang membuat dia bisa menjawab ya, dan kemudian terus mengerjakan panggilan dari Allah. Walaupun ada tantangan-tantangan, dan nanti kita juga akan lihat ya di pembelajaran kita berikutnya, sempat stres juga dia. Karena dia sadar bahwa dia itu adalah hambanya Allah. Ya, dan bagaimana dia bisa memiliki identitas yang kuat seperti itu. Nah, beberapa ahli yang saya pelajari, teman-teman, dalam tulisannya menyatakan bahwa itu karena itu keterangan yang saya kasih warna merah ya. Dia disebut orang Tisbe, Tisbe Gilead. Ya, beberapa ahli melihat, teman-teman, bahwa Tisbe Gilead itu adalah tempat di mana orang-orang Israel itu biasa pergi menyendiri ya untuk berelasi dengan Tuhan secara pribadi. Ya, kalau sekarang itu istilah yang sering dipakai termasuk di lingkup perkantas, ini ya, alone with God ya, AWG. Ya, jadi Tisbe Gilead itu tempatnya orang-orang Israel, AWG. Ya, jadi Elia ini orang yang situ kebiasaannya adalah AWG-an gitu dengan Tuhan. Dia mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan, dia makin mengenal Tuhan dan makin mengenal siapa dirinya, bahwa dia adalah hambanya Tuhan, harus hidup melayani atau beribadah kepada Tuhan. Makin lama makin kuat karena dia berdiam di Tisbe itu, ya. Dan kemudian ya ketika Tuhan panggil, dia pergi mengerjakan misi ini dengan identitas diri yang jelas dan kuat. Dia tidak takut. Ya, nah teman-teman, ini satu poin pertama yang saya ajak untuk kita renungkan ya, kita coba terapkan di dalam hidup kita ya, karena kita ya jelas dipanggil sebenarnya untuk mengerjakan misi yang sama dengan Elia ya, tentunya di zaman kita ya. Dan untuk itu bagian firman Tuhan sore hari ini menyatakan kamu harus punya identitas diri yang jelas dan kuat, bahwa kamu itu hambanya Tuhan. Kamu bukan Tuhan atas dirimu sendiri. Kamu bukan hamba dari misalnya orang tua atau mungkin dari pasanganmu atau dari kawan-kawanmu, termasuk juga bukan dari persekutuan atau gereja atau dari bosmu di kantor ya. Tapi kamu itu hambanya Tuhan, itu kamu mesti sadar demikian, karena kamu sudah ditebus oleh Allah ya, dengan kurban Kristus yang mahal itu, kamu menjadi miliknya. Kamu harus hidup bagi Dia, melayani Dia saja, dan mengerjakan apa yang Dia perintahkan untuk kamu kerjakan, termasuk ya tugas yang seperti Elia yang mungkin sudah, sedang, atau akan Dia berikan kepadamu. Ya, dengan ini akan menolong kamu ya untuk bisa menyatakan ya dan terus maju mengerjakan tugas itu. Ya, dan secara khusus saya ajak memperhatikan apa yang saya tampilkan di slide itu ya, ada gambar di sebelah kanan, ada tulisannya our identity in Christ will only be as strong as his position in our life. Ya, jadi identitas
kita di dalam Kristus itu akan sekuat posisi Kristus di dalam hidup kita. Ya, nah ini berarti bicara soal bagaimana kita bisa memiliki identitas diri yang jelas bahwa kita ini hambanya Kristus Yesus, hadir di dunia untuk melayani Kristus Yesus, itu ya bagaimana posisinya di dalam hidup kita. Ya, jadi maksudnya sederhananya sebelum teman-teman misalnya pergi mengerjakan misi yang Tuhan berikan, ya, diutus Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah gitu ya di tengah dunia ini, di tempat kamu studi, di pekerjaan ataupun bahkan di tengah keluarga, ya, di persekutuan, di gereja, di tengah masyarakat, itu harus sudah terbiasa gitu mempertuhankan atau menjadikan Tuhanmu itu ya Yesus saja gitu, bukannya yang lain. Nah, sudahkah ini teman-teman miliki atau sudahkah ini teman-teman latih? Kalau mungkin teman-teman melihat ada kekurangan gitu ya dalam identitas dirimu, bahwa kamu adalah hambanya Tuhan yang harusnya hanya melayani Dia. Nah, inilah yang mungkin perlu kamu latih, kamu biasakan gitu. Posisikan Kristus di dalam segala hal, mulai dari hal-hal kecil sampai hal besar, sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai pemilik hidup. Nah, ini yang pertama kita lihat pada diri Elia, apa yang dia miliki teman-teman sehingga dia bisa dipakai Allah secara luar biasa. Ya, lalu kemudian yang berikutnya masih di sebelah barat Wadi Kerit ini juga, ya kita bisa melihat ya ditampilkan oleh narator lewat cerita bahwa Elia ini dia percaya firman Tuhan dan memproklamirkannya. Itu di ayat 1 juga ya, yang tadi yang disampaikan ya. Saya kasih warna ungu sekarang semuanya ya. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ya. Jadi Tuhan berikan firman kepada dia untuk disampaikan kepada Raja Ahab. Ya, dan ini memang tugas Nabi, teman-teman. Saya ulang sedikit ya, bahwa Nabi di Perjanjian Lama itu juru bicaranya Allah. Ya, jadi Allah mengutus Nabi untuk menyampaikan firman-Nya secara khusus itu berupa teguran ya kepada umatnya. Ya, kalau di zaman raja-raja ya raja pemimpin umat atau wakil umat di hadapan Allah itu disampaikan firman teguran itu. Dan tegurannya di sini jelas sangat keras, yaitu apa? Sudah langsung dinyatakan salah dan ada hukumannya. Ya, hukumannya adalah itu. Ya, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, jadi selama beberapa tahun tidak akan turun hujan, bahkan embun pun tidak. Dan kalau tadi kita lihat di Yakobus itu 3,5 tahun ya, kecuali kalau dikatakan nanti akan turun kembali baru turun. Ya, dan ini kan satu hal yang luar biasa teman-teman. Bayangin ada 3,5 tahun tidak akan turun hujan, itu belum pernah terjadi. Ya, tapi Elia dia percaya bahwa Tuhan yang menyatakan ini dan Tuhan berkuasa untuk mewujudkan hal ini. Aku mesti sampaikan, aku mesti proklamirkan, dia proklamirkan. Dan dia proklamirkan kepada siapa? Ahab, raja yang tidak peduli kepada Allah dan firman-Nya. Yang jahat. Dia berani, dia proklamirkan. Ya, dia tidak simpan, ya. Apalagi dia buang. Tapi dia berani proklamirkan. Ya, dan kita akan lihat ini nanti juga ditampilkan di bagian berikutnya. Makanya saya lihat ini sebagai satu poin yang harus kita perhatikan, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mungkin bilang, oh aku percaya firman Tuhan. Tapi apakah teman-teman berani memproklamirkan? Termasuk ketika firman yang mesti disampaikan ya, entah ini mungkin kepada orang di keluargamu, kepada temanmu, kepada teman kerja, kepada atasan bahkan, atau mungkin pada tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh persekutuan, ya lihat nih kayaknya Allah menyatakan demikian, ini nggak mungkin ya, kamu berani sampaikan nggak? Atau lihat ini dia misalnya, oh tokoh besar, aku mesti sampaikan pada dia, berani nggak kamu menyampaikannya karena ini memang menjadi tugasmu. Ya ini yang harus kita lihat bersama, berani nggak kita memproklamirkan firman Tuhan yang Tuhan sudah jelas nyatakan kepada kita, kamu mesti sampaikan ini. Ya, ini yang Elia lakukan. Ya, oke, lalu kita akan lihat berikutnya, atau slide berikutnya, teman-teman masih terkait apa yang diproklamirkan ini. Nah, firman Tuhan yang diproklamirkan ini, teman-teman ya, sesungguhnya adalah tantangan Allah terhadap Baal, terhadap dewa Baal. Ya, karena itu ya dinyatakan tadi, ini saya kasih warna merah sekarang. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ya, kenapa demikian? Ya ini karena berikutnya saya akan terangkan, boleh slide berikutnya.
Siapa Baal, teman-teman? Ya, dewa Baal yang dihadirkan oleh Ahab dan istrinya, ya, Isabel itu, ya, itu adalah dewa ya, orang Kanaan, ya, secara khusus orang Sidon dan Tirus, ya, yang diyakini seperti di slide itu teman bisa lihat berkuasa atas hujan, angin, awan, ya. Jadi mungkin bisa disebut dewa BMKG ya kalau zaman sekarang ya. Karena itu dia berkuasa atas kesuburan ya, karena dia yang mendatangkan hujan. Angin, awan, nah itu kan terkait dengan hujan kan. Ini dia yang mendatangkan, ya itu ada gambarnya tuh di sebelah kanan. Jadi dia dianggap punya tubuh manusia, tapi kepalanya itu kepala sapi. Gitu. Ya, lalu ada patungnya yang di sebelah kanan, sebelah kanannya lagi itu. Ya, dan dia disembah ya itu sebagai dewa cuaca, badai, hujan, dan hasil panen yang baik. Jadi kalau pengen hasil panen yang baik, sembah Baal. Dan dia paling populer teman-teman ya karena dia dianggap sebagai dewa kesuburan dalam semua aspek kehidupan, ya, baik manusia, hewan, tanaman, produksi dan kemakmuran itu tergantung padanya. Ya kan pada zaman itu kan umumnya ya bercocok tanam ya, dan usaha-usaha yang lain tergantung pada hasil cocok tanam itu. Dan makanya dia adalah dewa yang populer. Ya, dan ini yang didatangkan oleh Ahab, diajak untuk disembah. Ya, orang-orang Israel diajak menyembah ini dan ya Allah menghadirkan firman-Nya tadi lewat Elia, ya sebenarnya merupakan tantangan kepada Baal. Lihat siapa yang berkuasa. Ya, jadi kata Baal sendiri teman-teman artinya itu dia Lord, Tuan, Master atau penguasa atas hidup ini. Ya, jadi itu kan sebenarnya sama dengan Tuhan ya. Tuhan menyatakan dialah Master, penguasa atas alam semesta termasuk ya umat pilihannya Israel secara khusus. Ya, nah tapi sudah ada yang coba merebut posisinya, bahkan sebenarnya sudah merebut posisinya yaitu Baal ini. Nah, Allah mengajukan tantangan. Lihat siapa yang sesungguhnya Allah, siapa yang sesungguhnya Tuhan atau Master atas hidup ini. Jadi tantangan diajukan. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, lalu slide berikutnya teman-teman, ya ini masih di sebelah barat Wadi Kerit. Ya, kita lihat di ayat 2 ya, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan, kau dapat minum dari sungai itu, ya, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah ini firman Tuhan berikutnya disampaikan kepada Elia, dan ini karena Elia itu dimusuhi, dikejar-kejar sama Ahab, ya, dan juga ada kekeringan, jadi dia membutuhkan pemeliharaan Allah atau providensia Allah. Dan ditampilkan di sini teman-teman seperti yang saya tulis ya. Ini satu poin yang perlu kita tarik ya, kita terapkan dalam hidup kita, yaitu Elia percaya firman Tuhan dan ikuti providensianya. Ya, mungkin teman-teman cukup familiar dengan kata providensia atau pemeliharaan Allah ya. Nah, di sini kita mendengarkan hal itu ya atau melihat hal itu di dalam hidup Elia ya dan Allah menyatakan aku mau memprovidensia hidupmu Elia ketika engkau sudah mengerjakan misi yang aku berikan kepadamu ya dan aku akan mengerjakannya terus ini pemeliharaanku ya tapi pemeliharaannya teman-teman ini bukan pemeliharaan yang biasa ya yang unik ya dan aneh bahkan sebenarnya menjijikan ya tidak diinginkan oleh manusia kenapa ya karena lihat itu dibilang mesti pergi berjalan ke timur pertama bersembunyi di tepi sungai Kerit nah saya pakai kata wadi ya karena sebenarnya memang kalau dilihat di dalam teks bahasa aslinya teman-teman itu bukan sungai yang besar yang selalu ada airnya ya tapi itu sebenarnya wadi gitu anak sungai ya jadi dari sungai besar itu kemudian ada saluran-salurannya tapi dia itu sebenarnya bukan bersumber dari sebuah mata air gitu. Dia bisa mengering. Ya, jadi sebenarnya sungai kecil aja gitu. Ya, dan Allah bilang, aku mau pelihara kamu di tengah aku sedang mendatangkan kemarau 3,5 tahun Elia. Cuma pemeliharaannya gimana? Itu di wadi. Ya, sungai yang kecil, airnya nggak banyak, dan itu bisa mengering, dan kita lihat nanti akan mengering. Lalu yang lebih luar biasa lagi, makannya gimana? Ya, itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, mungkin kalau saya tempatkan diri sebagai Elia, nggak salah ngomong Tuhan, atau nggak salah berfirman Tuhan, kok gagak yang beri makan gitu. Yang pertama ya dia orang gitu ya, lalu yang memberi makan justru binatang gitu. Ya, biasanya dia makan binatang gitu. Tapi justru sekarang ada binatang yang akan memberi dia makan dan yang
itu binatangnya itu burung gagak, ya. Itu ada gambar kartun yang saya temukan kemarin ke persiapan gitu ya. Tapi gambaran burung gagaknya ya bukan kayak gitu ya. Ada food truck, kalau nanti mau makan apa Elia gitu ya. Ada hotdog itu mau pakai kentang nggak kayak yang di gambaran situ bukan bukan seperti itu. Itu ya burung gagak akan datang membawa makanan. Ya, teman-teman pernah lihat burung gagak? Langsung gitu, bukan gambar aja. Ya. Saya pernah teman-teman ya waktu Tuhan kasih kesempatan beberapa tahun 2 tahun lalu itu ke jalan-jalan ke Jepang ya, waktu itu mengunjungi Tokyo ya, secara khusus ke Istana Kaisar. Sekitarannya itu kan banyak hutan gitu ya. Itu lihat burung gagak di situ. Dan gagak itu baru pertama kali saya lihat di situ, dan ketika melihatnya teman-teman ya itu cukup mengerikan gitu, timbul rasa ngeri karena hitam banget gitu dia. Ya. Makanya gagak itu biasa dipakai di film-film setan kan, mewakili setan gitu. Karena ya itu hitam banget dan mengerikan, nggak ada indah-indahnya sama sekali. Dan buat orang Israel, gagak itu adalah hewan yang najis, teman-teman. Ya, jadi coba tempatkan diri pada diri Elia. Ya, Allah akan pelihara dia. Allah bilang, aku mau pelihara kamu, tapi dipeliharanya lewat burung gagak. Burung yang penampilannya menakutkan dan kemudian juga najis. Ya, itu yang Allah katakan. Ini caraku Elia. Ya. Lalu Elia bagaimana? Ayat 5. Ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam. Ya teman-teman, simak narator menekankan banget bagaimana Elia percaya firman Tuhan dan ikuti providensi Allah. Ya, lihat, ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Lalu diulang lagi. Ia pergi. Terus juga dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kan Allah bilang pergi ke sana, diam di sana. Aku akan pelihara kamu di sana. Jadi dia lakukan persis seperti yang firman Tuhan dan ikuti providensi Allah. Dia nggak milih-milih, teman-teman. Ya, nggak milih-milih misalnya, oh jangan burung gagak dong, ya burung apa gitu yang indah, ya burung merak kebetulan nggak bisa, atau burung raja wali mungkin yang sering dipakai juga di Mazmur atau di yang lain, burung yang lebih wah gagah hebat misalnya memberikan dia makan, ya tapi kok gagak, atau kenapa nggak orang gitu ya, tapi kok pakai gagak ya yang engkau berikan Allah. Ya, itu tidak dia lakukan. Dia terima. Allah mau pelihara dia seperti ini, dia ikuti. Ya, nah ini yang saya lihat Allah ingin kita pelajari, kita camkan, kita tangkap, dan kita terapkan benar-benar di dalam hidup kita, teman-teman. Ya saya lihat banyak orang Kristen percaya bahwa Allah akan memprovidensi ya, tapi banyak orang Kristen juga saya lihat ya mengajukan ya caranya kepada Allah. Allah, engkau memelihara aku dengan cara begini, engkau kasih ini, kasih ini, kasih ini, atau lewat ini, lewat ini, lewat ini. Aku maunya keluargaku kaya, berhasil, atau aku maunya bekerja di perusahaan yang ini, ya jaminannya pasti sampai masa tua, pensiun dan lain-lain misalnya. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, tidak mau, ya Allah bilang ini caraku, atau Allah tunjukkan ini cara yang dia akan pelihara, lalu ikuti. Tapi Elia, dia mau ikuti, dan ini satu teladan bagi kita, dan nanti kita akan lihat lagi. Dan kita akan lihat teman-teman, sebenarnya cara Allah memprovidensi Elia lewat burung gagak ini, itu mempersiapkan dia untuk rencana Allah yang berikutnya. Bagaimana Allah memelihara dia. Ingat ya, tadi burung gagak itu burung yang najis. Kita akan lihat nanti. Oke, lalu berikutnya, maju. Ya, ya ini ya. Nah, hasilnya bagaimana? Setelah tadi kita bisa lihat Elia percaya firman Tuhan, dia proklamirkan, lalu dia ikut providensi Allah. Nah, bagian pertama ini menunjukkan hasilnya adalah Yahweh yang menang gitu. Yahweh 1, Baal 0 ya. Dan nyata bahwa Yahweh adalah Allah. Itu apa? Lihat di ayat 6 itu ya, pada waktu pagi dan petang ya, saya kasih warna ungu. Ya, jadi secara teratur pagi dan petang pada jamnya burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pemeliharaan Allah atas Elia terjadi persis seperti yang Allah firmankan. Tempat-tempat lain kekeringan, di situ ada air di wadi itu, dia bisa minum, dan kemudian datang burung-burung gagak ya, yang memberi makan Elia.
pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Ada jamnya juga, teman-teman. Pagi dan petang. Gitu bilang. Lalu bawa roti dan daging. Ada kayak menunya juga gitu ya. Roti dan daging. Ya, dan kalau saya pikir bahkan sebenarnya ya ini udah lebih jauh lagi pemeliharaan Allah yang kita lihat ya. Allah pelihara Elia dengan pakai burung gagak. Ya, dan burung gagak itu kan ya Allah yang cipta. Dan kita bisa lihat juga teman-teman kalau mau pelajari burung gagak itu punya kebiasaan dia memang menyimpan makanan yang dia temukan. Jadi dia nggak langsung makan habis semua. Dia suka simpan makanannya itu di celah-celah batu, di bukit-bukit atau pegunungan. Ya, jadi kalau saya lihat Allah sudah mendesain burung gagak punya cara hidup seperti itu untuk nanti salah satu tujuannya adalah apa? Itu memelihara Elia di Wadi Kerit ini. Ya, jadi memang nyata bahwa dia Allah yang berkuasa. Lalu ayat 7 menyatakan itu ya, tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi menyatakan bersama dengan Elia dipelihara di Wadi Kerit ini, firman Tuhan terus tergenapi, tidak ada embun atau hujan turun ya di negeri itu. Nah, Allah yang menang 1-0. Ya, Elia dengan sikapnya percaya pada firman Tuhan sudah dipakai oleh Allah ketika dia berani memproklamirkan dan ikuti pemeliharaan Allah ya untuk menyatakan kepada pertama ini bangsanya bahwa yang Allah itu Yahweh bukan Baal. Lihat Baal tidak berkuasa, kering. Ya, lalu kalian yang menyembah itu susah makan. Elia yang diburu-buru, mau dibunuh, mau ditangkap dan mau dibunuh, terpelihara oleh Allah secara luar biasa di Wadi Kerit ini. Ya, nah itu yang pertama kita bisa lihat teman-teman ya. Oke, lalu kita maju berikutnya ya sekarang. Ya, sekarang kita maju ke bagian kedua ya teman-teman yaitu ayat 7 ya sampai 16 ya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini sudah berpindah tempatnya ya. Jadi saya membagi perikop dengan tempat ya. Nah, sekarang ini di Wadi Kerit hingga ke Sarfat. Ya, dan kalau kita lihat di sini teman-teman, di sini ditampilkan lagi tadi apa yang saya tunjukkan di bagian pertama, yaitu Elia, dia percaya firman Tuhan dan ikuti providensia Allah ya. Lihat ayat 7 dibilang tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering ya. Jadi Wadi Kerit tadi sebab hujan tiada turun di negeri itu jadi udah kemarau makin hebat, bahkan wadi itu pun tidak ada lagi airnya. Ya, jadi perlu pemeliharaan cara lain. Ya. Lalu Allah bertindak sesuai dengan perannya pada waktunya. Lihat di ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Disampaikan lagi firman, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, nah ini pemeliharaan Allah atau providensia Allah yang berikutnya. Ya, kalau tadi dia dipelihara dari minum dari Wadi Kerit, lalu yang bawa makanan itu gagak. Nah sekarang berubah, ya, yaitu apa? Itu Allah bilang, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Allah sudah menyampaikan firman-Nya kepada janda di Sarfat. Ya, nah ketika Elia mendengar ini teman-teman ya saya pikir dia juga kaget gitu. Oh ini ada pemeliharaan yang kedua ya mungkin sudah jauh lebih baik. Tapi yang didengar apa? Akan dipelihara Allah pertama di Sarfat teman-teman. Ya Sarfat termasuk wilayah Sidon. Ya nanti dia mesti diam di sana. Jadi itu di luar Israel. Di luar Israel berarti apa? Itu negeri orang kafir. Tempat yang najis buat orang Israel. Ya. Jadi tempatnya najis. Lalu kemudian nanti di sana yang pelihara siapa? Seorang janda. Ya, kalau kita lihat di UUD kan dibilang janda dan yatim piatu dipelihara oleh negara. Ya, jadi harusnya janda itu dipelihara gitu. Ya, di dalam Taurat juga demikian, janda itu harus dipelihara, teman-teman. Di dalam Taurat banyak menyatakan itu. Ya, tapi di sini Elia ketika dengar ini saya pikir ya juga mungkin kaget gitu ya, kok misalnya nah kok sekarang janda gitu. Ya udah lumayan sih manusia tapi janda gitu. Ya, yang akan memberi makan. Lalu jandanya janda orang kafir, najis. Nah, di sini kita lihat apa yang tadi saya bilang, teman-teman. Pemeliharaan Allah yang pertama tadi, ya, pakai burung gagak yang najis itu, sebenarnya itu membiasakan atau mempersiapkan Elia untuk dia terus ikut cara Allah dalam memelihara dia. Dia akan dipelihara Allah, ya,
yaitu di Sarfat lewat seorang janda, negeri orang kafir. Sambil nanti kita lihat juga mengerjakan misi Allah yang berikutnya. Ya. Sikapnya bagaimana? Kembali tidak ada penolakan, teman-teman. Lihat, dibilang, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Dia pergi ke Sarfat. Dia taat, teman-teman. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, ya, Elia kembali percaya firman Tuhan dan ikuti providensianya. Ya, jadi benar-benar teman-teman ini penekanan dari Tuhan. Dan mari kita semua evaluasi diri kembali, paling tidak misalnya 1 tahun ke belakang gitu ya, tahun 2020 kemarin. Ketika Allah menyatakan dia akan memprovidensia kita lewat caranya, apakah kita ikuti itu? Atau kita justru nuntut, klaim, mau Allah mesti pelihara aku begini, begini, begini. Ya, apakah kita mengikutinya? Kita mengatakan ya kita harusnya mengikuti, teman-teman, karena kita ini hamba, ya. Ini kembali ke soal tadi ya, identitas diri yang jelas. Kalau kita sadar kita hamba, ya kita ikut apa kata Tuhan kita kan, ya. Saya bersyukur Tuhan mengajarkan saya demikian, teman-teman. Ya saya bisa cerita banyak, misalnya Allah mengizinkan banyak kondisi yang saya alami untuk akhirnya ya belajar untuk benar-benar ikuti providensianya Allah. Ya, itu misalnya ya kondisi keluarga misalnya ketika saya kuliah ya mulai pertengahan kuliah sampai mau lulus itu kondisi keluarga saya sangat sulit gitu. Kami mesti makan yang benar-benar makanan yang biasa gitu ya, Indomie hampir tiap hari ataupun gorengan aja gitu ya. Kadang-kadang cuma satu biji gorengan gitu. Itu cara pemeliharaan Allah. Ya, waktu itu sebenarnya cukup bergumul juga sih, tapi kemudian syukurlah lewat berbagai cara Allah bilang, Allah tunjukkan sama saya ya, bahwa ya ini pemeliharaanku, kamu mesti terima. Ya, saya belajar menerima, keluarga saya juga belajar menerima. Dan kemudian ya saya melihat itu jadi cara Allah mempersiapkan saya untuk rencananya, yaitu apa? Misalnya ya jelas menjadi staff itu. Ya, staff kan mesti ya persekutuan kantong terbatas gitu ya, persekutuan kantong terbatas ya mesti hidup terbatas gitu ya. Jadi saya sudah dibiasakan demikian adanya. Atau cara lain juga teman-teman misalnya ya saya mau lulus itu masuk di masa krismon ya, Indonesia masuk masa krismon maksud saya harga-harga melambung ya. Kemudian ya saya mesti penelitian ya, lalu kemudian syukur bisa lulus karena Tuhan kasih proyek ya. Tapi bukan hanya proyek dari Devcast yang saya terima, ada teman-teman persekutuan yang support gitu. Mereka tiba-tiba aja bisa datang, bawa sejumlah uang, ya, mereka kumpul-kumpul, kasih ke saya, bilang, saya ini untuk bantu kamu melakukan penelitianmu. Ya. Atau juga misalnya ketika saya pelayanan, misalnya, waktu masih mahasiswa saya sudah banyak terlibat pelayanan. Yang saya ingat salah satunya misalnya ada namanya training PA, itu saya yang jadi trainernya, kami sebut PA in Holiday di MI PAUI, teman-teman. Waktu itu ada panitianya, saya jadi trainernya. Begitu training selesai, itu panitia ada uang surplus gitu. Tapi mereka nggak langsung pakai buat pelayanan yang lain, tapi mereka kasih ke saya. Gitu. Waktu itu saya sudah lulus ya dan lagi ngambil apoteker. Gitu. Mereka kasih ke saya, mereka bilang ya ini buat kafe aja karena pasti perlu kan, karena mereka melihat saya nggak langsung kerja, ya saya pelayanan lalu juga ambil apoteker dan sudah mengumpulkan menjadi staff. Nah, ada juga teman yang tiba-tiba juga dia sendiri itu mesti mengajar teman-teman ya, dia ngajar untuk mendapatkan penghasilan mencukupi biaya hidupnya dan biaya kuliah juga. Ya, dia masih berkuliah. Ketika dia dapat uang, satu hari dia juga kasih ke saya gitu. Nah, saya belajar di kesulitan itu bahwa Tuhan nggak, misalnya lewat orang tua saya punya pekerjaan yang baik ya. Waktu itu bapak saya sudah selesai pekerjaan, udah pensiun dia. Lebih tepatnya mengundurkan diri dari perusahaannya karena nggak cocok dengan bosnya yang cara mengelola perusahaan nggak benar. Yaitu teman-teman yang ngasih gitu dalam berbagai hal. Dan itu mempersiapkan saya untuk masuk jadi staff gitu, yang ya hidupnya tergantung dari persembahan, ya baik persembahan untuk dana operasional, persembahan ketika pelayanan, ya. Nah ini itu satu contoh aja. Nah teman-teman dipanggil juga demikian gitu, percaya firman Tuhan dan ikuti providensianya seperti Elia.
Ya, oke, kita akan maju. Nah, ingat tadi Elia dipanggil ke Sarfat. Ya, nah saya mau tunjukkan bahwa ada satu hal lagi atau sisi yang tidak terlihat langsung. Ya ini teman-teman ya. Jadi di Wadi Kerit hingga ke Sarfat ini sebenarnya Allah memberikan tantangan yang kedua. Ya, kali ini di kandang Baal sendiri. Karena Sarfat ya, Sidon yang letaknya di Sidon dan Tirus itu adalah teritorinya Baal, itu negerinya penyembah Baal, negerinya Isabel, istri Raja Ahab yang menghadirkan penyembahan Baal ke Israel. Ya, mungkin teman-teman ingat ya bahwa di masa itu diyakini bahwa dewa ya termasuk Yahweh ya oleh bangsa-bangsa lain diyakini itu berkuasanya teritorial. Ya, jadi maksudnya di tanahnya, di negerinya. Jadi Yahweh itu cuma berkuasa di Israel, Yehuda gitu. Tapi misalnya di Sidon itu yang berkuasa lain, premannya lain gitu. Itu Baal ya. Nah, jadi mungkin ketika sudah 1-0 tadi ya ada yang menyatakan, mungkin Baalnya sendiri juga menyatakan, ya lo Yahweh menang karena itu di kandang lo di Israel. Nah, kemudian dijawab sama Yahweh ya. Oke, sekarang di kandang lo Baal. Gue datang ke sana. Itu dia utus Elia ya. Untuk memelihara Elia di sana lewat janda, tapi juga sekaligus mau menyatakan siapa yang sesungguhnya Allah yang sejati. Tapi kali ini di teritorinya Baal sendiri, di kandangnya Baal. Ya. Nah, kita lihat bagaimana jadinya. Oke, berikutnya. Ya, oke. Nah, kita maju lagi teman-teman masuk ayat selanjutnya. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwa Elia pergi ke Safat sana. Dia berjalan jauh, teman-teman. Itu jaraknya sangat jauh. Dan teman bisa bayangkan itu ketaatan yang luar biasa dari Elia karena dia percaya pada firman Tuhan. Tadi ikuti providensianya. Lalu juga jangan lupa, itu lagi kekeringan sudah bertahun-tahun. Ya, dan akhirnya dia sampai ke Salfat. Lalu ketika sudah mendekati pintu gerbang kota, ya, dia melihat di situ ada seorang janda sedang memunguti kayu untuk bahan untuk dibakar ya, kayu bakar untuk memasak. Ya, jadi dia melihat itu. Nah, di situ teman-teman ya, satu hal yang saya lihat seperti yang saya tulis di slide, Elia tetap percaya meski tampaknya tak bisa dipercaya. Itu apa? Janda ini gitu. Kan Allah bilang dia mau dipelihara lewat janda. Berarti yang memelihara itu harusnya kan punya resource yang cukup bahkan berlebih ya. Jadi pikirannya mungkin kayak banyak orang di negeri kita gitu ya, mengharapkan ada janda kaya yang memelihara gitu misalnya. Ya. Tapi ketika dia udah sampai di gerbang kota, dia lihat janda yang Allah akan pakai itu janda yang mesti mengutin kayu-kayu untuk membakar atau memasak. Ya, itu sudah menunjukkan janda ini ya janda miskin. Ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dia bukan janda miskin teman-teman. Ya nanti kita lihat di bagian belakang cerita di rumahnya itu ada kamar di lantai atas tempat di mana Elia bisa nginep di sana, tinggal di sana. Ya punya rumah 2 lantai di masa itu berarti orang kaya. Ya. Tapi kenapa dia mesti mengutin kayu untuk bakar masakan itu? Ya, satu yang kita bisa tarik teman-teman. Sidon ya, Sarfat ini, negerinya Baal ini sudah terdampak kemarau yang bertahun-tahun itu. Jadi kuasa Yahweh itu sudah sampai juga ke Sidon. Ya, dan kita bisa lihat ditambahkan narator dengan cerita selanjutnya yang di ayat 12 itu ya. Elia pertama-tama minta air, sedikit air, dikasih sama janda itu. Lalu dia minta juga roti. Tapi kemudian janda itu menjawab, ya, yang ini makin menunjukkan apa yang saya bilang tadi. Lihat dia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Nah, ini mengagetkan teman-teman. Tapi sekaligus menunjukkan ya ini Allah sudah bekerja dan memang dia alat Allah untuk memelihara Elia. Yaitu apa? Orang-orang Sidon ini, orang-orang di kota Sarfat ini, itu sudah mengalami kemarau. Dan mereka tampaknya udah dengar. Kenapa kemarau itu? Karena Yahweh yang menghadirkannya. Seperti yang difirmankan oleh nabinya, Elia. Ya, makanya dia ngomong kayak gitu, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ya, jadi mereka sudah merasakan tadi kuasa Yahweh yang menang 1-0 tadi. Ya, lalu lihat selanjutnya dia ngomong, sungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, jadi janda ini sudah demikian desperate kondisinya teman-teman.
Ya, dia bukan saja sudah jatuh miskin, makanannya sudah sangat sedikit, ya tinggal dia bisa masak 1 kali saja buat dia dan anaknya. Dan ada yang minta Elia, ya. Dan dia bilang, nggak bisa, ini udah untuk aku dan anakku makan 1 kali, lalu habis itu mati. Ya ini yang saya bilang tadi, kelihatannya ini nggak bisa dipercaya. Tapi Elia tetap percaya. Ya. Ini satu teladan buat kita. Oke, berikutnya. Nah, lalu kita lihat teman-teman, nah ditampilkan oleh narator Elia seperti yang tadi, yang pertama kita lihat di bagian pertama teman-teman. Yaitu apa? Ya, Elia percaya firman Tuhan dan proklamirkan kali ini kepada janda itu. Ya, lihat ayat 13. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Jadi nggak usah takut ya soal kamu makan apa atau nanti akan mati. Ya, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu kemudian ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, saya kasih warna ungu tuh, sebagai penekanan ya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, jadi Elia nggak sekedar bilang jangan takut, nanti pasti ada harapan, pasti akan nggak habis. Dia hanya bilang gitu, tapi dia menyampaikan bahwa itu tidak akan habis karena Tuhan sudah berfirman, Dia punya rencana memelihara kalian ya sampai nanti waktunya kemarau ini ya berakhir, sampai waktunya hujan turun kembali. Itu sudah difirmankan Allah. Elia berani proklamirkan itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi makanya saya bilang sore hari ini salah satu poin yang Tuhan tekankan kepada kita, Dia ingin kita pahami dan kita lakukan, yaitu bagaimana kita bukan hanya percaya firman Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan akan Dia lakukan, tapi juga kita proklamirkan. Lihat Elia, dia sampaikan baik kepada Ahab, ya, raja jahat, orang Israel, ataupun kepada janda, orang kafir, dan jandanya ini sebenarnya yang fakta dia lihat yang kayak tadi di ucapannya teman-teman, aku cuma 1 kali makan sama anakku, habis itu aku mati. Elia bilang enggak, Tuhan punya rencana memelihara kalian, dan kalian mau dipakai memelihara aku. Sekarang tinggal kalian percaya atau tidak. Dia proklamirkan itu. Kalau kalian percaya, kalian akan terpelihara seperti yang firman Tuhan nyatakan. Ya, nah ini teman-teman. Ya, jadi bagaimana kita percaya firman dan proklamirkan ketika Allah menyatakan hal itu ya, dalam hidup kita. Coba lihat kembali, sudah berani nggak kita sampaikan mungkin kepada orang-orang di rumah kita, kepada orang-orang di persekutuan atau di gereja, ya rencana Allah kah, teguran dari Allah kah, ya, atau firman-Nya yang lain, atau orang-orang di kantor, ya, atau di masyarakat kita. Tentunya ya caranya nggak harus gitu ya menyebutkan Matius pasal sekian ayat sekian misalnya, atau Korintus sekian-sekian enggak. Tapi misalnya lewat cara hidup kita menghidupi firman. Lihat Elia bagaimana dia berlaku di Sarfat kepada janda di Sarfat ini ya sebenarnya menunjukkan firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada dia lewat dia untuk janda itu. Cuma kita berani nggak proklamirkan itu. Dan tentunya juga jangan lupa ketika memang harus secara langsung memproklamirkan, karena ya seperti kita lihat di sini teman-teman, Elia diutus itu untuk menyatakan Allah itu ya Allah yang sejati gitu. Tuhan itu Allah yang sejati. Kita juga demikian ketika Tuhan ingin kita menyampaikan firman-Nya, itu bukan sekedar sampaikan firman misalnya, oh Allah itu baik, Allah itu panjang sabar, Allah itu mau pelihara kamu, mau pelihara kita, enggak. Tapi mau menyatakan atau makin menyatakan atau makin luas menyatakan seperti kita lihat di sini kan sekarang sampai ke Sarfat, negeri orang Sidon, negeri orang kafir, bahwa dialah Allah yang panjang sabar, panjang kasih, yang mau memelihara. Nah, harusnya hanya dia yang disembah. Makanya kita dipanggil untuk memproklamirkan itu. Silakan kita berani memproklamirkannya. Ya, itu pertanyaannya. Ya, oke, itu yang dia lakukan dan hasilnya bagaimana? Ya, kita bisa lihat. Oke, berikutnya teman-teman. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Macet ya? Oke. Halo?
Ini lagi masalah sinyal ya, Randy? Ya, oke. Ya, udah bisa jalan lagi ya. Nah, kita lihat teman-teman hasil akhirnya karena Elia percaya kepada firman Tuhan, dia ikuti providensia Allah, ataupun dia berani proklamirkan kepada janda itu, hasilnya ya seperti yang saya tulis itu ya, Yahweh 2, Baal 0 ya. Jadi Yahweh menang lagi dan kali ini di kandang Baal ya. Dan nyata bahwa Yahweh adalah Allah sekali lagi. Dinyatakan itu lewat hidup Elia dan lewat janda yang percaya kepada firman ini. Ya, lihat ayat 15 dibilang, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Nah, itu saya kasih warna ungu selanjutnya. Ini penekanannya seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi perempuan itu mendengar firman yang Elia berani proklamirkan, teman-teman. Akhirnya membuat perempuan itu juga percaya dan dia berani meskipun yang dia lihat ya ini tinggal masak satu kali aku dan anakku makan akan mati habis itu nggak bisa makan apa-apa lagi tapi ya dia masak itu dia kasih ke Elia dulu baru buat dia dan anaknya akhirnya mengalami firman Allah terbukti tepung dan minyak itu tidak habis ya nah ini terbukti atau dinyatakan benar-benar bahwa ya Allah berkuasa bahkan di tempatnya atau di kandangnya Baal. Dan sangat telak teman-teman. Kenapa? Karena lihat umatnya Baal, janda itu, ya nggak berdaya, sudah mau mati, tapi dia terpelihara hidupnya bahkan sekian lama kemudian terpelihara oleh siapa? Oleh Yahweh. Ketika perempuan ini percaya kepada Yahweh. Berarti percaya bahwa Yahweh itu berkuasa. Nah, di sini teman-teman sebenarnya banyak sekali pelajaran yang kita bisa tarik, teman-teman ya. Tentang bagaimana kalau kita mau taat kepada Allah, ya percaya kepada firman-Nya, memproklamirkannya dan juga percaya cara Dia memelihara kita, ya itu akan dipakai Allah, ya untuk akhirnya menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, ya. Tadi kalau saya ceritakan gitu ya bahwa saya misalnya sebagai staf perkantas dan juga teman-teman staf perkantas yang lain itu hidupnya dipelihara lewat ya persembahan orang gitu baik ke kantor perkantas misalnya untuk gaji kami bulanan atau ketika kami melayani ada yang kasih persembahan viatikum gitu ya itu cara providensia yang Allah mau pakai untuk kami dan kami mau ikut itu dan hasilnya apa ya nyata bahwa Allah itu berkuasa memelihara kami ya memakai kami dalam pelayanan termasuk misalnya ya memelihara para donatur kami dan lain-lainnya yang mendukung memberikan itu bisa ngalamin Allah bekerja termasuk mencukupkan apa yang diperlukan dan ini yang terjadi pada uh, kisah Elia dan janda ini yaitu Allah dinyatakan ya jadi ini satu dasar teman-teman bagi Anda dan saya untuk percaya firman Tuhan ikuti providensianya dan kemudian berani proklamirkan ya bahkan ya ini terhadap perempuan yang sudah desperate yang tidak kenal Allah ketika Elia berani proklamirkan ya perempuan ini menjadi percaya dan dinyatakan bahwa Yahweh adalah Allah di negeri kafir ya oke lanjut teman-teman slide berikutnya boleh iya dan satu hal teman-teman saya mau tarik lagi saya kaitkan dengan apa yang ada di Lukas pasal 4 ya ayat 24 sampai 26 ya ini percakapan Tuhan Yesus dia sebenarnya kalau konteksnya dia lagi berbicara soal dia ditolak oleh orang-orang dari negerinya tidak dipercaya gitu ya lalu kemudian di ayat 25 dia ngomong seperti itu ya dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan ya banyak janda perempuan janda di Israel ya tapi lihat ayat 26-nya tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka melainkan pada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon ini mau menyatakan apa itu yang saya tulis di atasnya ya anugerah Allah yang tak hingga dan tak terduga jangkauannya dipertontonkan teman-teman ya karena seperti itu banyak janda di Israel mereka juga pasti terdampak kemarau bertahun-tahun hujan nggak turun tapi Allah secara khusus mau menyatakan anugerahnya kepada janda di Sarfat ini.
Dan karena Elia percaya kepada apa yang Allah firmankan, dia taat, anugerah Allah sampai kepada janda ini. Kalau Elia nggak taat, ya bisa dibilang nggak sampai mungkin. Tapi karena Elia taat, sampai. Ya teman-teman, ketika kita mau taat kepada apa yang Allah firmankan, secara khusus bagaimana dia memprovidensia kita dan juga dia panggil kita kerjakan misinya, teman-teman. Bisa saja secara tidak kita duga, itu berdampak luar biasa pada orang yang kepadanya kita mau pergi, kita mau diutus Tuhan, kita mau menyerahkan pemeliharaan kita kepada Dia, kayak yang dialami oleh janda ini. Anugerah Allah ternyata nyata, ya. Allah itu mau menjangkau bahkan ke negeri-negeri asing, negeri-negeri yang tidak mengenal Dia. Ya, ini yang bisa terjadi juga dalam hidupmu kalau kamu mau seperti Elia. Ya, oke. Lalu satu lagi saya mau tarik dari providensia ini, teman-teman. Ya, oke, boleh. Iya, ini tentang tokoh yang namanya George Muller. Ini waktu saya masih mahasiswa, saya banyak baca buku tentang dia atau baca buku yang mengutip tentang dia, teman-teman. George Muller ini siapa? Itu seperti yang di slide ya. Dia itu mendirikan panti asuhan yang merawat, memelihara begitu banyak anak-anak yatim piatu, teman-teman ya. Itu kayak yang di gambar sebelah kanan itu. 10.000 yatim piatu, ya, itu dia kasih pakaian, ya, dia kasih tempat tinggal, dia kasih pendidikan, ya, di panti asuhannya. Dan yang luar biasa seperti yang tertulis itu, ya, dia itu tidak pernah meminta uang secara langsung, maksudnya tidak pernah meminta pendanaan secara langsung kepada orang lain untuk panti asuhan yang 10.000 orang anak itu ada di panti asuhan itu dan menjadi tanggung jawabnya dia. Ya, jadi dia mendapatkan dari Tuhan, cara Tuhan memprovidensia dia adalah dia tinggal berdoa aja. Nanti Tuhan akan buka jalan. Tiba-tiba akan ada yang kasih persembahan. Itu yang dia yakini, dia jalani, dan kemudian terbukti cara Allah itu. Ya, seperti tertulis itu, dia bisa 10.000 anak yatim piatu bisa dia pelihara. Ya, ada satu cerita yang menarik buat saya dan masih saya ingat banget, teman-teman. Yaitu satu ketika Allah izinkan panti asuhannya kekurangan dana. Dia berdoa kepada Tuhan, lalu seperti biasa, teman-teman. Ada yang kasih uang persembahan. Cuma ketika dia sudah menerima itu, ketika dia berdoa lagi, teman-teman, dia merasa dan yakin bahwa Tuhan menyatakan kepada dia, kasih uangmu itu kepada temanmu. Saya lupa nama temannya itu, tapi yang jelas masih saya ingat temannya itu juga punya satu panti asuhan. Dia sebenarnya bilang kepada Tuhan, Tuhan, dana ini aku butuhkan buat anak-anak panti asuhanku. Dia menyatakan itu, tapi kemudian ya Tuhan bilang, kasih. Akhirnya dia taat, dia pergi ke tempat temannya itu, ya, begitu sampai dia ketuk pintu, agak lama nggak dibuka. Dia ketuk, akhirnya baru dibuka, terus dia bilang ke temannya, Tuhan bilang, kasih uang ini ke kamu. Lalu temannya bilang apa? Aku barusan berdoa minta uang, ya, minta dana, Tuhan kasih, dan ternyata kamu datang kasih dana seperti yang aku mintakan kepada Tuhan dalam doa tadi. Ya, itu yang dia alami. Ya. Lalu dia bilang, ya syukurlah. Dan saya juga bersyukur Tuhan mau pakai saya, dan Tuhan benar-benar menggerakkan saya ketika saya sempat nggak mau, dia bilang. Lalu dia pulang, teman-teman, ya, dan ketika dia sampai di panti asuhannya, itu penjaga panti asuhan bilang, tadi ada orang datang, kasih sebuah amplop, itu ada di meja. Lalu dia pergi ke meja itu dan dibuka ternyata ada dana. Ya. Nah, George Muller, teman-teman, saya lihat ini seperti kayak Elia maupun janda itu, terutama janda itu. Ya, dia punya sedikit, Tuhan bilang, mesti kasih kepada Elia. Ini George Muller, Tuhan bilang, kamu memang punya sedikit, kamu butuh buat anak-anak di panti asuhanmu, tapi aku bilang, kamu mesti kasih ke temanmu yang punya panti asuhan lain. Ya, itu dia kasih, dia jadi alat Tuhan untuk memelihara temannya itu, dan kemudian makin nyata kuasa Tuhan kepada temannya itu maupun kepada dia. Ya, teman-teman, mungkin Anda dan saya dipanggil seperti George Muller itu, teman-teman. Khususnya di tengah masa pandemi ini. Mungkin kita cuma punya sedikit gitu ya. Orang tua kita cuma punya sedikit kasih ke kita, atau mungkin teman-teman yang sudah alumni bekerja karena terdampak pandemi cuma punya sedikit juga. Tapi Tuhan bilang kasih dulu ke ini. Nanti aku akan pelihara kamu. Nah, kalau cerita ini bilang belajarlah untuk percaya, kasih aja. Itu akan dipakai Allah untuk menyatakan anugerahnya kepada orang-orang secara tak terduga, juga termasuk kepada kamu.
Nah, itu pelajaran dari bagian kedua, dan sekarang bagian yang terakhir, teman-teman. Ya, oke, boleh. Ya, bagian yang ketiga dan bagian terakhir kita akan pelajari secara cepat saja. Kita lihat, teman-teman. Nah, sekarang tempatnya di rumah janda di Sarfat, ya, dan kita lihat setelah mereka menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, ya, tiba-tiba kematian datang, ya, anak janda itu, ya, yang satu-satunya, ya, sakit dan kemudian mati. Ya, kita itu bisa lihat itu di ayat 17 sampai 18. Ya, lalu apa yang Elia lakukan? Nah, ini yang berikutnya. Boleh slide berikutnya tampil? Ya, di rumah janda di Sarfat kita lihat kemudian Elia percaya firman Tuhan, dan kali ini ada satu hal lagi, hal baru dibukakan. Dia berdoa, teman-teman. Yaitu dia berdoa apa? Ya, dia berdoa supaya anak janda ini Tuhan hidupkan kembali. Ya, jadi Elia minta anak itu, lalu kemudian dia bawa ke kamarnya di atas, kemudian dia berdoa, ya, dengan 3 kali dia membaringkan tubuhnya di atas mayat anak janda itu, dan dia berseru berdoa kepada Allah supaya Allah menghidupkan anak janda itu, dan kemudian Allah menghidupkan anak janda itu, ya. Dan inilah yang kita lihat, teman-teman. Jadi Elia bukan saja percaya firman Tuhan, memproklamirkannya, lalu percaya firman Tuhan dan ikut providensi Allah, tapi dia berdoa berdasarkan apa yang Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan firmankan, teman-teman? Itu tadi yang dia sampaikan kepada janda itu, bahwa kalau kamu kasih tepung itu untuk buat roti dan kamu berikan ke aku, ya, nanti kamu akan terpelihara oleh Allah sampai hujan turun kembali. Dia sudah terima itu dari Allah, dia sudah sampaikan kepada janda itu. Nah, ketika anak ini diizinkan mati oleh Allah, ya, tidak disebutkan kenapa bisa mati, tapi ya mati, dia berdoa berdasarkan firman Allah itu, minta Allah menghidupkan kembali, karena Allah sudah janji akan pelihara janda itu dan juga anaknya. Dan Allah menjawab doa Elia yang berdasarkan firman yang dia percayai. Nah, teman-teman, ini juga satu poin yang Anda dan saya harus pegang dan terapkan dalam hidup kita. Ketika kita percaya firman yang Tuhan sampaikan, apakah kita juga mendoakannya? Dan secara khusus berdoa untuk hal-hal yang tampaknya mustahil. Di sini kan mustahil, teman-teman. Udah mati kok. Ini mayat yang diangkut oleh Elia. Cuma dia percaya, minta itu, ya, dan kemudian dia bawa ke atas dan dia doa. Yakin bahwa Allah akan memberikan hidup. Ya, coba lihat kembali hidupmu selama ini, teman-teman. Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, apakah kamu percaya kepada apa yang Tuhan firmankan dan termasuk mendoakannya? Ya, kondisi negara kita saat ini membutuhkan banyak hal kita doakan bersama supaya nyata kuasa Allah. Ini slide-nya kok hilang? Masih ada satu lagi kan? Sorry, ada banyak gangguan ya, jadi agak lambat nih. Boleh tampilkan lagi? Ya, harap bersabar ya, teman-teman. Jadi agak lama. Mundur satu lagi. Ya, ketika Elia berdoa karena dia percaya kepada firman itu, hasilnya seperti tadi, teman-teman. Anak itu Allah kasih lagi nyawanya, anak itu bisa hidup. Dan di sini kita melihat satu hal lagi, teman-teman, yaitu Yahweh menang atas dewa penakluk Baal. Nyata bahwa Yahweh adalah Allah. Ya, itu ayat 22 ya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia, nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Lalu lihat, ini yang penting kita perhatikan, ayat terakhir, kata perempuan itu, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, ini yang kita bisa lihat, dan ini menyatakan hal yang saya tulis itu, teman-teman, bahwa Yahweh menang bukan saja atas Baal tapi atas dewa penakluk Baal. Ya, teman-teman ingat tadi kan, Baal itu dewa kesuburan ya. Nah, menurut keyakinan orang Sidon dan Tirus, Baal itu kemudian dia dikalahkan oleh dewa lain yang adalah saudaranya sendiri, yaitu namanya Dewa Mot, dewa kematian. Ya, ini satu-satunya dewa yang bisa mengalahkan Baal. Dan mereka lihat itu tampak nyata, yaitu di dunia ini setelah ada hujan turun ya di musim semi ya, lalu kemudian datang musim gugur dan musim salju, ya, misalnya tidak turun hujan, atau musim kemarau lah, ya, sehingga tidak ada panen.
Nah, ketika itu terjadi, mereka melihat itulah Baal sudah dikalahkan oleh dewa kematian, dewa maut ini. Ya, jadi ketika melihat bahwa oke, Baal sudah dikalahkan oleh Yahweh, tapi sanggupkah Yahweh mengalahkan dewa kematian yang sudah mengalahkan Baal? Nah, saya melihat kenapa diizinkan anak janda itu mati. Ya, itu supaya kuasa Allah nyata. Ketika anak itu kemudian dibangkitkan setelah Elia berdoa. Ya, nyata bahwa bahkan dewa yang mengalahkan Baal pun itu tidak ada apa-apanya dibanding Yahweh. Jadi Yahweh lah. Dan kenapa ini terjadi? Karena Elia berani berdoa berdasarkan firman Allah tadi bahwa Allah akan memelihara hidup janda dan anaknya itu. Ya, nah ini teman-teman. Jadi benar-benar kita mesti berkaca apakah kita sudah percaya firman Tuhan dan kemudian juga menaikkan doa berdasarkan firman itu. Karena kalau itu kita lakukan akan nyata Allah kita adalah Allah yang sejati, Allah yang benar-benar berkuasa atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, saya mau tutup dengan satu cerita, teman-teman. Dari Lukas pasal 7, ya. Elia, teman-teman, adalah penunjuk atau sebuah pointer kepada Kristus. Ya, karena kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat 17, ya, ada satu cerita di mana Yesus juga membangkitkan anak seorang janda. Ya, dan ini menunjukkan ada yang lebih besar dari Elia, yaitu Yesus Kristus. Dia telah datang dan dia telah menyatakan dirinya kepada kita, menyatakan kuasanya kepada kita. Ya, itu saya tampilkan di ayat yang penting saja, ayat 13 yaitu di Lukas 7 itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerakkan hatinya oleh belas kasih. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil mengambil tangan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ya, teman-teman, kenapa saya ambil ini? Itu karena banyak kesamaan. Ya, pertama, sama-sama janda, sama-sama punya satu anak, satu-satunya anak itu kemudian mati. Ya, dan kemudian anak itu bisa dibangkitkan atau bisa hidup kembali. Yang pertama karena Elia, janda di Sarfat itu, Elia berdoa membaringkan tubuhnya di atas jenazah anak janda di Sarfat itu. Ya, lalu yang satu, ya, janda di Nain ini, ya, itu karena Yesus membangkitkan anak janda itu. Ada perbedaannya teman-teman, yaitu apa? Kalau Elia, dia mesti berseru di dalam doa, bahkan sampai membaringkan tubuhnya 3 kali di atas tubuh anak janda di Sarfat itu. Tapi Yesus, perhatikan di ayat 14 itu, dia hanya berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya, jadi Yesus cuma dengan berkata-kata saja, dan ini menunjukkan apa? Ya, dialah Allah yang berkuasa, dia jauh lebih besar dari Elia. Memang ada kesamaannya dengan apa yang Elia lakukan, tapi dia jauh lebih besar. Ya, jadi Elia sebenarnya teman-teman atau kisah Elia yang kita pelajari itu menunjukkan apa yang Allah akan lakukan pada janda di Nain ini lewat Yesus ataupun peristiwa-peristiwa di mana Yesus membangkitkan banyak orang mati. Dan tentunya puncak dari hal itu yaitu Yesus sendiri mati dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Ya, cerita Elia membangkitkan anak janda di Sarfat itu adalah pertama kali Allah menunjukkan bahwa dia bisa membangkitkan orang mati. Puncak pernyataannya adalah Yesus yang membangkitkan orang-orang mati, ya salah satunya anak janda di Nain, dan kemudian dia sendiri bangkit. Itu puncak pernyataan bahwa Allah bisa dan mau membangkitkan orang dari kematian. Bukan hanya kematian fisik, tapi juga kematian spiritual. Dan kita bersyukur kita sudah mengenal Kristus, kita sudah mengalami kuasanya. Dan kita dipanggil teman-teman untuk menyatakan siapa Kristus. Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, kuasanya tidak terbatas, dan orang-orang harus beralih gitu dari berhala-berhala hidupnya. Ya, berhala-berhala di zaman modern ini juga kepada Kristus dan hanya melayani Kristus. Dan termasuk juga hanya berharap kepada Kristus yang punya kuasa untuk memelihara hidup. Kita lihat tadi bagaimana janda itu dipelihara hidupnya, atau ketika anaknya mati, anaknya dibangkitkan. Dan termasuk Yesus bisa memelihara
Ya, hidup spiritual, memberikan hidup yang kekal. Itu yang harus Anda dan saya nyatakan. Ya, secara khusus teman-teman, saya lihat ini Allah panggil kita nyatakan di masa pandemi ini, ya, segala sesuatu menjadi goyang atau tidak bisa dipegang lagi, tidak bisa diandalkan lagi. Ya, berbagai macam berhala modern tidak bisa diandalkan lagi, bisa dinyatakan demikian. Nah, Allah panggil kita untuk hadir di tempat-tempat di mana Dia utus kita untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan, Allah yang sejati, yang berkuasa, bahkan bisa menghidupkan orang jika Dia mau, baik dihidupkan secara fisik ataupun dihidupkan secara rohani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah bisa kami pelajari, kami dengarkan sore hari ini. Dan kalau lewat hidup Elia, kami bisa melihat bagaimana Elia yang sesungguhnya hanya manusia juga seperti kami, sama-sama manusia seperti kami, tapi dia bisa Engkau pakai untuk menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang sejati, baik kepada bangsanya yang sudah banyak menyembah Baal, ataupun bahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Engkau dan juga menyembah Baal. Elia bisa dipakai karena dia memiliki hal-hal tertentu di dalam dirinya. Pertama, dia memiliki identitas yang jelas dan kuat bahwa dia adalah hamba-Mu ya Allah. Lalu dia percaya kepada firman-Mu. Dia mau memproklamirkannya ataupun dia mau mengikuti pemeliharaan-Mu. Dan juga dia berdoa berdasarkan firman itu. Itulah yang membuat dia yang sesungguhnya manusia juga seperti kami, bisa Engkau pakai untuk menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang sejati. Ya Tuhan, kiranya kami bisa belajar dari firman-Mu ini. Firman-Mu mengajar dan membentuk kami, juga memberdayakan kami untuk bisa seperti Elia. Supaya kami ya Tuhan, di tempat di mana Tuhan mengutus kami atau Tuhan menempatkan kami bisa menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang sejati. Dan orang-orang bisa beralih dari berhala-berhala hidup mereka kepada Engkau ya Allah. Dan bahkan menaruh harapan mereka di masa pandemi ini ya Tuhan, di mana kematian menjadi hal yang begitu sering kami dengar. Bahkan banyak di antara kami yang mungkin juga sempat mengalami karena ada saudara kami yang sudah menjadi korban COVID atau sempat tertular. Kami mengalami ngerinya ancaman kematian itu, kiranya kami beroleh pengharapan dan kami juga memberitakan pengharapan itu tentang Kristus yang puncak pernyataan kuasa-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau bisa dan mau membangkitkan orang dari kematian, baik kematian fisik maupun kematian rohani. Bahkan kalaupun harus mengalami kematian, akan beroleh hidup kekal, karena Kristus sudah mengalahkan maut. Pakailah kami ya Tuhan, dan tentunya bentuklah kami terlebih dahulu, supaya kami bisa Engkau pakai untuk menyatakan hal ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan pada MC. Ya, terima kasih Bang Febian untuk sharing firman pada hari ini. Nah, saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan dari tim PA, mengajak rekan-rekan untuk bisa berpartisipasi di dalam layanan Bible Study ini dalam bentuk persembahan secara sukarela. Jadi persembahan dapat diberikan melalui transfer GoPay maupun lewat Bank BCA. Dan nanti akan tertera di kanan bawah layar. Sama seperti Elia, kita pun sering diperhadapkan dengan tantangan yang dapat membuat kita tidak mengikuti panggilannya. Kiranya melalui pengenalan akan Tuhan, kita dapat peka dan mau taat terhadap panggilannya. Mari meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kami Penuhi Panggilan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat
Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat Agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat Agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan-Mu dan juga penyertaan-Mu di dalam BSC pada hari ini. Kami boleh melewati rangkaian BSC dari awal hingga saat ini, dan juga bersyukur untuk setiap persembahan yang boleh diberikan. Kiranya dari setiap persembahan yang diberikan itu pun boleh menolong dari tim PA dan juga pihak-pihak lain yang mengelola untuk dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan juga kalau sebentar kami akan masuk ke dalam diskusi kelompok juga Tuhan, kiranya Tuhan juga yang boleh pimpin di dalam diskusi yang ada, untuk kami pun boleh semakin bisa mengevaluasi dan juga bisa melihat Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum masuk ke dalam diskusi kelompok, aku akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, terkait BSC kita yang selanjutnya, dengan tema The Showdown at Mount Carmel, itu akan diadakan pada tanggal 30 Januari 2021. Jadi ini akan diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Jadi ya diharapkan rekan-rekan bisa kembali mengikuti BSC kita selanjutnya, dan juga bisa ngetek tanggal-tanggal yang udah tertera di layar. Dan juga kita juga menghimbau untuk bisa mengajak rekan-rekan yang lain yang masih belum mengikuti BSC ini. Selanjutnya, bagi rekan-rekan yang mungkin di season pertama belum mengikuti BSC, bisa melihat video-videonya itu di YouTube kita, itu di tim PA Jakarta. Jadi nanti teman-teman bisa ya mengikuti dulu BSC season 1 melalui video yang ada, supaya bisa mendapat gambaran yang utuh dari kitab Raja-Raja ini. Dan juga untuk kehadiran di BSC, rekan-rekan yang sudah pernah mendaftar sebelumnya sudah tidak perlu mendaftar ulang, tapi hanya perlu memberi konfirmasi dari email yang nanti akan dikirimkan oleh tim PA Jakarta. Dan selanjutnya, untuk rekapitulasi persembahan dari bulan Juli sampai bulan November. Ya, jadi ini adalah rekapitulasinya, dan bersyukur juga kalau rekan-rekan juga boleh membantu dalam pelaksanaan BSC ini melalui persembahan. Dan untuk pelayan yang melayani pada hari ini, untuk pembicara ada Bang Febian dari staf Perkantas, untuk MC ada aku, Randy, dari Untar 2013, dan untuk singer dan pemusik ada Kameta dari UI 2010. Dan juga di dalam pelayanan ini juga didukung oleh rekan-rekan dari tim PK Depok. Selanjutnya, ya, jadi kita sekarang akan masuk ke dalam pembagian kelompok. Jadi rekan-rekan diharapkan bisa